teman-teman semuanya, kali ini aku sudah bersama dengan salah satu penyanyi dari paduan suara Batavia Madrigal Singers nih. Nah, aku penasaran banget ya dari penampilan yang keren-keren banget dari awal sampai akhir tadi. Kita benar-benar amazed banget dengan penampilannya. Yuk kita tanya-tanya. Halo Kak. Halo. Kakak dengan siapa nih? Aku Ai. Kak Ai. Iya. Nah, di sini sebagai apa? Aku di sini section suara alto, yaitu Oi. suara perempuan yang low voice. Oh yes. Nah, kalau Kak Ai sendiri udah berapa lama nih Kak bergabung dengan tim Batavia Madrigal Singer ini? Aku dari Januari 2016, jadi udah 7 tahun. Wow, udah 7 tahun ya. Dari selama pengalaman bergabung, gimana sih Kak pengalaman yang paling berkesan di band ini, di paduan suara ini? Paling berkesan jujur waktu tahun lalu. Jadi kita tuh ikutan yang namanya kompetisi European Grand Prix for choral singing. Itu paduan suara, kompetisi paduan suara yang tertua dan tersulit tingkatannya. Gitu. Jadi kayak nggak banyak paduan suara Indonesia yang berhasil mencapai babak itu, dan alhamdulillah tahun lalu Batavia Madrigal Singers dapat kehormatan, dapat kesempatan untuk memenangkan ajang tersebut. Itu sih paling berkesan banget. Itu rasanya seperti idaman semua anak paduan suara sih. Wow, keren Jadi, banget. itu berkesan banget. Nah, kalau dari penampilan yang tadi ditampilkan nih Kak, kira-kira itu berapa lama sih latihannya dan segala struggle-nya gitu? Karena tadi benar-benar kayak zero mistake banget deh kelihatannya, tapi kayak sebagus itu. Gimana tuh Kak? Ya ada, anggap aja memang zero mistake ya. Jadi kalau latihan sih kita berapa ya? 4 bulanan lah. Wow. Persiapannya gitu. Dan kebetulan kan memang repertoire yang dibawain hari ini itu ada beberapa yang memang sudah pernah dibawakan sebelumnya gitu. Jadi kita refresh memori juga, terus juga sambil belajar berbagai macam lagu-lagu baru gitu ya. More or less 3-4 bulan. Wah, keren banget. Kalau dari seluruh yang ditampilkan tadi Kak, dari Kakak pribadi yang mana sih yang paling susah itu rasanya? Atau yang paling berkesan di antara seluruh lagu yang ditampilkan tadi? Paling susah sama berkesan beda ya. Kalau susah challenging itu ada judul lagu Jepang judulnya Der Frühlingswind di sini, atau bahasa Jepangnya Harukaze. Itu susah. Challenging sih aku bilang, karena waktu itu dibawakan juga waktu European Grand Prix tahun lalu itu. Kebetulan tuh aku sectionnya alto 1. Dan yang sekarang konduktor kami meminta boleh nggak ke alto 2, jadi belajar lagi gitu. Itu challenging. Tapi kalau yang berkesan, semuanya sih berkesan, klise banget ya. Cuman emang sebenarnya senang-senang aja sih sebenarnya. Berkesan kalau ditanya paling ada yang satu judulnya I Love You What a Wonderful World, itu ya lagu paling suka secara pribadi ya. Popular song paling suka sama Lilis. Kalau dari, boleh nggak ceritain sedikit perjalanan dari Indonesia sampai akhirnya sekarang berada di Ankara nih? Maksudnya untuk trip ini? Iya. Perjalanannya ya alhamdulillah sih lancar. Agak sedikit mengorbankan waktu lebaran karena kita memang jalannya benar-benar tanggal 1 Syawal tuh sama 22 April gitu. Tapi alhamdulillah sih semua persiapan kan kita niatnya juga baik ya, dilancarkan semuanya, sehat-sehat. Terus tempat kemarin kita juga ikut festival di Istanbul kan, itu juga alhamdulillah lancar, proper. Di sini juga sambutannya luar biasa, proper banget, dan kita senang banget sih bisa ternyata banyak banget teman-teman PPI Ankara yang juga nonton, itu tuh nggak tahu sama sekali. Jadi kita sangat flattered ya, sangat-sangat senang banget. Karena sebelumnya pun kayaknya ini pertama kali dari tahun ini ada dari Indonesia langsung datang ke sini gitu. Sebelumnya belum ada. Biasanya kita nontonnya orkestra yang ditampilkan sama orang-orang Turki itu sendiri. Oh iya. Jadi ini benar-benar kita bangga banget sih sebagai mahasiswa Indonesia yang ada di sini. Semangat ya. Iya. Nah, kalau dari penampilan tadi gimana sih kerja sama tim mungkin yang bisa sedikit diceritakan, mungkin jadi pengalaman juga untuk teman-teman yang menonton gitu. Sebenarnya kan kalau paduan suara itu benar sih kerja sama tim ya. Jadi nggak cuman antara section soprano saja, alto saja, tenor saja, bass saja, tapi kita itu sebagai tim member, tim player tuh semua harus sama-sama saling denger. Kita tuh harus percaya sama kekuatan kita, terus kita harus saling denger juga. Jangan mau kencang sendiri, istilahnya gitu ya. Jadi kita harus benar-benar pelajarin lagunya. Yang pertama yang pasti harus banget dilakukan adalah pelajarin lagunya. Lagunya itu bentuknya seperti apa. Kalau punya waktu silakan research komposernya tuh bikin lagu itu
itu tuh terinspirasi dari apa, terus cerita di baliknya apa. Jadi dengan begitu kita jadi tahu gitu sebenarnya ini mau dibawain lagu itu seperti apa gitu, dan dengerin konduktornya gitu. Jadi karena kan konduktor itu kan decision maker ya, jadi kita tuh harus dengerin, harus percaya gitu. Oh maunya begini, ada kita tinggal ikutin gitu. Ya itu sih menurut aku yang harus dilakukan ya gitu, selain nyanyi teknik yang bagus, terus harus ingat konduktornya ngomong apa, terus saling dengar teman-temannya, belajarin juga lagunya tentang apa. Jadi nggak asal nyanyi not gitu. Jadi seperti konduktor itu bilang, nyanyi itu jangan cuma nyanyi not gitu. Jadi lagunya harus kita interpret juga. Nah kalau denger nih katanya Kak Ai salah satu yang berhijab nih di sini ya. Satu-satunya di tim ini. Nah kira-kira ada nggak sih suatu peristiwa mungkin yang interesting untuk diceritakan terkait itu sendiri? Atau ya biasa aja, nggak ada masalah mau berhijab atau tidak berhijab? Sebenarnya sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Biasa aja karena kebetulan emang di Jakarta ada juga. Jadi cuma di tim ini doang yang aku sendiri berhijab. Kalau yang lain kebetulan lagi nggak ikut gitu. Dan sebenarnya sih nggak ada masalah. Aku nggak bermasalah, teman-teman juga nggak bermasalah. Aku bisa keep up sama semuanya, alhamdulillah nggak ada perbedaan. Ya. Mungkin ini terakhir sih, mungkin ada teman-teman di sini yang tertarik nih dengan paduan suara. Pada awal mulanya kenapa sih Kak Ai memilih untuk bergabung di tim ini? Kira-kira apa punya impian dari dulu Kak? Atau emang ya udah ternyata dikasih jalan Tuhan untuk masuk ke tim ini gitu? Kalau untuk ikut audisi Batavia Madrigal Singers-nya memang sebenarnya waktu aku dari zaman kuliah itu aku udah denger sih Batavia Madrigal Singers itu one of Indonesian best choirs gitu ya, probably the best gitu. Wow. Emang dulu tuh nggak pernah kepikiran mau ikut sebenarnya, nggak pernah kepikiran mau ikut, apalagi aku lulus kuliah terus hiatus nggak nyanyi sama sekali gitu. Dan kemudian ada temen yang anggota Batavia Madrigal Singers kemudian ngajak proyek, awalnya ngajakin proyek dulu gitu, bukan sebagai anggota BMS. Udah proyeknya ternyata seru juga nyanyi lagi ya gitu, nyanyi choir lagi setelah 4 tahun waktu itu lulus 4 tahun gak nyanyi choir gitu. Terus akhirnya ya udah, terus kebetulan ketua pada saat itu bilang sama kita tim yang anak-anak cabutan ini kalau mau audisi monggo ya gitu. Ya udah audisi, and then just that gitu ya, alhamdulillah masih dianggap bisa bergabung lah sama Kak Afif Riyata sebagai konduktor. Apa sebelumnya Kak Ayu di perkuliahan juga mengambil jurusan musik? Oh enggak. Wow, menarik banget. Jurusan apa kalau boleh tahu? Waktu di perkuliahan ambil psikologi. Wow. Wow, so interesting. Oke. Mungkin kalau satu tips nih untuk teman-teman di bidang paduan suara, kira-kira hal apa sih yang paling mendasar yang harus dikuasai dulu sebelum melangkah mungkin masuk ke dalam sebuah tim atau mungkin punya perform dan lain sebagainya gitu? Intinya dari sebuah dunia tarik suara lah, apa sih gitu? Harus cinta sih. Wah. Harus suka gitu, dan harus apa ya? Karena paduan suara itu kan beda sama nyanyi solo. Ya mungkin secara teknik ada yang sama, ada yang beda. Cuman ketika kita paduan suara itu kan kita dealing sama banyak anggota, banyak orang gitu. Jadi kita harus belajar untuk ngertiin teman-temannya, ngertiin suara teman-temannya, percaya, ngedengerin, komitmen gitu. Kalau di sini sih kita alhamdulillah punya budaya jangan biarin orang lain nunggu. Kita tuh culture-nya gitu. Ketika kamu sudah ada di sini, kamu harus tunjukkan kamu tuh memang anggota yang team player, bukan hanya sekadar individu yang bisa nyanyi, berbakat, gue punya skill, gue masuk BMS, enggak. Tapi kamu tunjukin bahwa kamu secara perilaku tuh juga pantas gitu, berarti bisa tim paduan suara. Jadi tipsnya ya stay happy, terus juga tunjukkan bahwa kamu tuh belong to that group gitu. Kenalin teman-temannya, banyak spend time sama teman-temannya gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Ai untuk waktunya, dan untuk semoga perjalanan selanjutnya semakin membanggakan nama Indonesia, semakin membuat diri Kak Ai sendiri juga semakin bagus potensi-potensi yang dikeluarkannya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya.